Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu saham yang harganya sudah turun sangat signifikan hingga 80%. Dan menariknya, harga pada saat video ini dibuat mendekati harga terendahnya. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, sebelum membahas lebih lanjut, saya mau infokan bahwa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Dan nanti di akhir video akan ada kesimpulan dari pembahasan ini. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kita akan membahas saham ITIC atau PT Indonesian Tobacco. Perusahaan ini didirikan pada tahun 95 dan seperti yang teman-teman lihat di sini, ada beberapa merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk selengkapnya bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Kemudian kita bahas dari sisi pemegang saham. 63% dimiliki oleh Joni Saksono, yang mana juga merupakan salah satu bagian dari top manajemen perusahaan, dan hanya 29% saja saham yang ada di masyarakat. Di sini ada yang menarik bahwa pemegang saham mayoritas merupakan anggota top manajemen juga, yang mana merupakan salah seorang direksi, sehingga hal ini bisa menjadi sentimen positif saat teman-teman akan melakukan analisa. Kemudian kita bahas dari pergerakan harga setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham ITIC ini merupakan pemain baru di bursa, yang mana historical harganya paling lama ada di tahun 2019. Jika kita amati lebih lanjut, saham ITIC ini mempunyai probabilitas tertinggi di bulan Maret sebanyak 67%. Dan di bulan April dan Juni tidak memiliki kemungkinan kenaikan harga khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan bulan Januari tahun 2023? Hingga saat video ini dibuat, saham ITIC masih turun sekitar 0,7% di tahun 2023. Aspek berikutnya yang akan kita bahas adalah laporan keuangan Q3. Teman-teman bisa lihat, perusahaan punya total aset 538 miliar yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Di sini, mayoritas aset berasal dari aset tetap sebanyak 380 miliar atau lebih dari 50%. Nah, bagaimana dengan saldo kas perusahaan sendiri? Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya saldo kas yang cukup kecil, di mana hanya 702 juta saja. Angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sekarang kita bahas dari sisi liabilitasnya. Dengan total kas yang hanya ratusan juta, perusahaan ini punya total liabilitas yang mencapai 194 miliar rupiah, di mana komponen terbesar dari liabilitas perusahaan berasal dari hutang bank sebanyak 79 miliar. Hal ini bukan merupakan sentimen yang baik, karena saat pos hutang bank bertambah, maka otomatis beban bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga bisa dikatakan mengalami peningkatan. Dan yang saya mau sampaikan di sini bahwa saham ITIC ini punya likuiditas yang kurang baik jika dibandingkan total liabilitasnya dengan saldo kas yang mereka miliki. Artinya mereka butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, terutama hutang jangka pendeknya sebanyak 142 miliar rupiah. Bagaimana dengan ekuitas perusahaan? Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya ekuitas 344 miliar rupiah, yang mayoritasnya berasal dari surplus revaluasi sebanyak 229 miliar rupiah, sedangkan saldo labanya hanya 29 miliar saja. Nah, untuk komponen ini, saya pribadi tidak terlalu tertarik dengan ekuitas perusahaan, mengingat mayoritas ekuitasnya berasal dari komponen bukan saldo laba, sehingga bisa dipertimbangkan banyak aspek yang mempengaruhi kenapa saldo laba perusahaan tidak mencerminkan ekuitasnya. Kemudian kita masuk kepada laba rugi. Di sini dilihat bahwa perusahaan punya penjualan sebanyak 207 miliar yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokoknya yang mengalami kenaikan. Dan dampaknya apa? Laba bruto perusahaan masih mampu tumbuh dari 53 miliar tumbuh menjadi 57 miliar di tahun 2022. Angka ini bisa dikatakan baik, mengingat banyak perusahaan yang berada di industri sejenis mengalami penurunan kinerja di tahun 2022 karena kenaikan beban pokok penjualan yang sangat signifikan. Sekarang kita lihat bagaimana dampaknya terhadap laba periode berjalan. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa laba perusahaan mengalami kenaikan dari 15 miliar menjadi 19 miliar di tahun 2022. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical laba perusahaan. Bisa teman-teman lihat di sini, perusahaan ini meskipun hanya perusahaan kecil, tapi labanya konsisten tumbuh setiap tahun, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 jika disetahunkan. Tapi ingat,
Perusahaan ini pernah mencatat kerugian untuk tahun 2019 dan Q4 2020, sehingga hal itu harus dipertimbangkan saat teman-teman akan menganalisanya. Kita masuk dari aspek dividen. Hingga pada saat video ini dibuat, berdasarkan data RTI Bisnis, saham ITIK belum pernah membagi dividen. Kita masuk kepada komponen valuasi dan rasio keuangan. Saham ini punya PER 9 kali dengan PBV 0,7 kali, di mana dengan harga Rp260, perusahaan punya modal per lembar sebanyak Rp365. Ini berarti harga saham yang dijual di pasar masih lebih rendah dari modal per lembarnya. Tapi seperti yang sudah kita bahas tadi, mayoritas ekuitas perusahaan bukan berasal dari saldo labanya, sehingga teman-teman tidak boleh terlalu euforia melihat valuasi serendah ini. Ingat, ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, dan salah satunya adalah komponen dari ekuitas itu sendiri. Apakah mayoritasnya berasal dari saldo laba atau ada komponen yang lain yang mempengaruhi kenapa ekuitasnya menjadi besar. Selanjutnya dari sisi rasio keuangan, NPM-nya 9% dengan ROE 7% dan perusahaan punya DER 56%. Angka rasio keuangan ini juga tidak terlalu memuaskan di mana perusahaan hanya punya NPM dan ROE yang cukup kecil. Sedangkan untuk rasio debt to equity-nya sendiri, meskipun perusahaan punya jumlah hutang yang jauh lebih kecil dari ekuitasnya, tapi jika melihat komponen ekuitas perusahaan, saya pribadi tidak terlalu tertarik karena komponen terbesarnya bukan berasal dari saldo laba. Selanjutnya kita bahas dari historical PBV-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa saat video ini dibuat, valuasi PBV perusahaan berada di angka 0,7 kali dan rata-rata PBV-nya 2,6 kali. Artinya, PBV saat video ini dibuat jauh lebih rendah daripada rata-rata PBV-nya. Nah, uniknya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan dulunya pernah dihargai dengan PBV yang sangat tinggi di mana berdasarkan data ini sekitar 15 kali. Berikutnya kita bahas dari historical harganya. Teman-teman bisa lihat bahwa harga sahamnya turun sekitar 80%, di mana dalam 3 tahun terakhir harga terendahnya sekitar Rp226 dan pernah mencapai harga tertinggi di angka 4.500-an. Jika kita membandingkan dengan harga pada saat video ini dibuat di angka 260, artinya harga saat video ini dibuat mendekati harga terendahnya khususnya dalam 3 tahun terakhir. Kemudian kita bahas kesimpulannya. Nah, apakah saham ITIK ini menarik untuk dibeli dengan harga 260? Menurut saya pribadi, saham ini masih menarik untuk dibeli, mengingat valuasinya bisa dikatakan rendah baik secara PBV maupun secara historical PBV. Tapi teman-teman harus ingat bahwa saham ini menurut saya termasuk saham dengan kategori high risk. Kenapa? Dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas tadi, seperti komponen ekuitasnya, saldo kas yang kecil, bisnis yang bisa dikatakan mengalami tantangan di tahun 2023 ini, dan masih banyak lagi. Untuk itu teman-teman harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum memutuskan untuk membeli saham ini. Ingat, kerugian teman-teman tanggung sendiri dan setiap keputusan investasi berada di tanganmu sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thank you.